Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Iram Supitasari. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran biologi. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa senang mengikuti pembelajaran online kita pada hari ini. Baik Ananda, sebelum belajar terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mampu menganalisis konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua, mampu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Baik anak-anak ibu semuanya, kita bahas tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di berbagai kawasan di muka bumi. Nah, selanjutnya kita lihat klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, di mana keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya adalah spesies kucing. Nah, banyak terdapat spesies kucing seperti kucing Anggora dan lain-lain. Kemudian ada spesies ayam. Nah, ayam juga banyak variasi dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, ini disebabkan oleh keanekaragaman jenis muncul karena adanya pengaruh gen dan lingkungan. Contohnya adalah jenis kacang-kacangan. Nah, ada juga contoh pada hewan, mungkin pada harimau, singa, di mana mereka sama satu genus tetapi beda spesies. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Nah, ini adalah kesatuan antara makhluk hidup yaitu biotik dengan lingkungan yaitu abiotik, di mana terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Nah, catatannya adalah semakin tinggi keanekaragaman jenis pada suatu daerah, maka semakin stabil ekosistem daerah tersebut. Contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun, ekosistem pantai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita lihat peranan keanekaragaman hayati. Yang pertama, peranannya adalah penghasil sumber daya alam hayati. Contohnya adalah kayu, obat-obatan. Nah, kemudian yang kedua, sebagai sumber plasma nutfah atau sebagai sumber gen. Nah, yang ketiga, sebagai sumber perikanan. Nah, selanjutnya yang keempat, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, atau pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah keragaman aspek sosial dan budaya. Keanekaragaman hayati di Indonesia, jumlah perkiraan flora dan faunanya adalah 300 jenis hewan menyusui, 7.500 jenis burung, 2.000 jenis reptil, 2.500 jenis tumbuhan biji, 1.250 jenis paku, 7.500 jenis lumut, 7.800 jenis ganggang, 72.000 jenis jamur, dan 300 jenis bakteri dan ganggang hijau biru. Hewan dan tumbuhan langka Indonesia diantaranya jalak Bali, badak Jawa, harimau Jawa, dan bunga rafflesia. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan hewan dan tumbuhan, yang pertama daya regenerasi rendah, kedua akibat aktivitas manusia, diantaranya ada perburuan liar, dijadikan maskot suatu provinsi, penyeragaman tanaman perkarangan, kemudian pengundulan hutan. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi atas 1. Persebaran flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, jenis tanah,
proses geologi dan komponen biotik lainnya. Nah, sedangkan untuk persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan hewan, keadaan alam, dan rintangan alam. Hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Nah, salah satu bentuk interaksi antara faktor abiotik atau makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan, yang jika disusun secara berurutan akan membentuk suatu rantai makanan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, keanekaragaman hayati adalah seluruh kekayaan alam yang ada di bumi. Yang kedua, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, daya regenerasi rendah. Yang kedua, akibat aktivitas manusia. Oke, saatnya kuis ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, jawaban kuis dikirimkan ke nomor WhatsApp ibu ya, di 0852 1123 9653. Jawabannya ibu tunggu paling lama saat jam pelajaran kita berakhir. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua mampu menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan yang hidup yang ada di bumi. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.